Selamat malam, perkenalkan nama saya Ketut Martoyaso, NIM 2020 013 0050. Di sini saya akan membacakan 5 soal serta jawaban tugas 3, konsepsi pengurangan risiko bencana 2, mata kuliah mitigasi bencana. Baik, untuk soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan mitigasi bencana. Mitigasi bencana adalah suatu rangkaian bentuk upaya yang dilakukan guna meminimalisir terjadinya risiko serta dampak bencana, itu baik melalui pembangunan infrastruktur ataupun dengan memberikan kesadaran serta kemampuan untuk menghadapi bencana. Baik, saya lanjut untuk soal nomor 2. Apa sajakah jenis-jenis mitigasi bencana? Dan jelaskan. Jenis-jenis mitigasi bencana dibagi menjadi 2, yaitu mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Mitigasi struktural ialah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko terjadinya bencana dengan cara melaksanakan pembangunan prasarana fisik. Sedangkan mitigasi non-struktural ialah upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak bencana yang kemungkinan akan terjadi, yakni melalui peraturan atau kebijakan tertentu. Baik, saya lanjut ke soal nomor 3. Apa sajakah tujuan mitigasi bencana menurut Kalakhar PB 2007? Tujuan mitigasi bencana menurut Kalakhar PB 2007 adalah: yang pertama, mengurangi risiko atau dampak yang ditimbulkan oleh bencana khususnya bagi penduduk seperti korban jiwa atau kematian, kerugian atau ekonomi kos, dan kerusakan sumber daya alam. Yang nomor 2, sebagai landasan atau pedoman untuk perencanaan pembangunan. Yang nomor 3, meningkatkan pengetahuan masyarakat atau public awareness dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana, sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan aman atau safe. Saya lanjut ke soal nomor 4. Jelaskan berbagai kebijakan yang perlu ditempuh dalam mitigasi bencana. Berbagai kebijakan yang perlu ditempuh dalam mitigasi bencana ialah: yang pertama, dalam setiap upaya mitigasi bencana perlu membangun persepsi yang sama bagi semua pihak, baik jajaran aparat pemerintah maupun segenap unsur masyarakat, yang ketentuan langkahnya dalam pedoman umum. Petunjuk pelaksanaan dan prosedur tetap yang dikeluarkan oleh instansi yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugas unit masing-masing. Yang nomor 2, pelaksanaan mitigasi bencana dilaksanakan serta terpadu, terkoordinir yang melibatkan seluruh potensi pemerintah dan masyarakat. Yang nomor 3, upaya preventif harus diutamakan agar kerusakan dan korban jiwa dapat diminimalkan. Yang keempat, penggalangan kekuatan melalui kerjasama dengan semua pihak, melalui pemberdayaan masyarakat serta kampanye. Baik, saya lanjut untuk soal terakhir, soal nomor 5. Jelaskanlah berbagai strategi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi soal nomor 4 tersebut. Berbagai strategi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi mitigasi bencana dibagi menjadi 6 poin. Yang pertama, untuk poin pertama, pemetaan. Yang kedua, pemantauan. Dan yang ketiga, penyebaran informasi. Dan yang keempat, sosialisasi dan penyuluhan. Dan yang kelima, pelatihan atau pendidikan. Dan yang keenam, peringatan dini. Baik, untuk pemetaan, langkah pertama dalam strategi mitigasi ialah melakukan pemetaan daerah rawan bencana. Peta rawan bencana tersebut sangat berguna bagi mengambil keputusan terutama dalam antisipasi kejadian bencana alam. Yang kedua, pemantauan. Dengan mengetahui tingkat kerawanan secara dini, maka dapat dilakukan antisipasi jika sewaktu-waktu terjadi bencana, sehingga akan dengan mudah melakukan penyelamatan. Pemantauan di daerah vital dan strategis secara dasar dan ekonomi dilakukan di beberapa kawasan rawan bencana.
Yang ketiga, penyebaran informasi. Penyebaran informasi dilakukan antara lain dengan cara memberikan poster dan leaflet kepada pemerintah kabupaten atau kota dan provinsi seluruh Indonesia yang rawan bencana tentang tata cara mengenali, mencegah, dan penanganan bencana. Dan yang keempat, sosialisasi dan penyuluhan. Sosialisasi dan penyuluhan tentang segala aspek kebencanaan kepada masyarakat bertujuan meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan menghadapi bencana jika sewaktu-waktu terjadi. Yang kelima, pelatihan atau pendidikan. Pelatihan difokuskan kepada tata cara pengungsian dan penyelamatan jika terjadi bencana. Tujuan latihan lebih ditekankan pada alur informasi dari petugas lapangan, pejabat teknis, dan masyarakat sampai ke tingkat pengungsian dan penyelamatan korban bencana. Baik, untuk di poin terakhir, di poin nomor 6, peringatan dini. Peringatan dini dimaksudkan untuk memberitahukan tingkat kegiatan hasil pengamatan serta kontinu di suatu daerah rawan dengan tujuan agar persiapan secara dini dapat dilakukan guna mengantisipasi jika sewaktu-waktu terjadi bencana. Baik, itu tadi beberapa soal dari mata kuliah mitigasi bencana serta jawaban. Bila ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya.